analisa saya. Saya punya analisa 10 amalan lebih. Terus Syekh itu katakan, oh la yumkin, nggak mungkin. Kami negeri sunnah, negeri tauhid, nggak mungkin kami mengamalkan itu. Hadirin, kalau memang definisi semua yang tidak ada contoh Nabi bid'ah sesat, analogi saya, bukan analogi, apa tuh tadi? Analisa saya. Saya punya analisa 10 amalan lebih. Terus Syekh itu katakan, oh la yumkin, nggak mungkin. Kami negeri sunnah, negeri tauhid, nggak mungkin kami mengamalkan itu. Kita buktikan. Yang pertama, serem nih Pak nih. Dikit-dikit lah serem. Yang pertama, saya buktikan Syekh. Yang pertama, yang bukan ibadah dulu, seremonial dulu, adat atau kebiasaan dulu. Kaligrafi di Ka'bah. Adakah perintah Nabi? Adakah contoh Nabi? Tolong Pak dibuka Google-nya, Ka'bah, klik gambar, ada nggak kaligrafinya? Saya pun mau buktikan di mana ya, ada nggak ya? Kayaknya pernah ada di sini dokumen atau ini contohnya. Nih sebentar. Nah, jelaskan. Pertanyaannya, adakah hadisnya Nabi memerintahkan kita untuk nulis Ka'bah? Ini bukan ibadah dulu, masih kebiasa, adat dan art, seni dan apa? Kebiasaan. Ya. Baik. Tolong dijawab iya atau tidak. Ada hadisnya atau tidak? Kita katakan begitu. Ini dulu. Bukan ibadah dulu deh. Ini dulu, tolong. Ada contoh Nabi tidak? Kalau nggak ada, mulai besok ini tolong ditanggalkan Pak. Kalau nggak digantung sama rajanya. Udah, jangan jauh-jauh. Saya bilang, ada tidak hadisnya? Sebagaimana sekarang ini saya mengikut alur Anda. Aku mengikut alur Anda, Syekh. Ada nggak contoh nabinya? Nggak ada, sudah. Nomor 2. Lanjut nih. Mau asar masalahnya. Yang nomor 2. Hadirin, tolong diklik Pak di Google-nya. Meriam Makkah, Google, klik gambar. Tapi asal handphone Anda ada paketnya ya. Kalau nggak ada paket nggak bisa. Meriam Makkah. Meriam Makkah ini dibunyikan setiap 1 Ramadan. Ini mirip kayak beduk. Kayak beduk. Dulu orang-orang tua kita karena belum ada loudspeaker, masjid-masjid pakai apa? Beduk. Meriam Makkah dibunyikan setiap 1 Ramadan untuk menginformasikan kepada warga Mekah kalau Ramadan sudah masuk. Sudah ketemu? Ada yang ketemu? Mana? Ada. Tuh. Meriam Makkah. Coba deh kita ini kan. Kayaknya saya nyimpen juga gambarnya tuh. Nih. Hadirin. Tuh, tower Zam-Zamnya pun sudah berdiri. Ini kebiasaannya masih ada juga setiap 1 Ramadan. Dibunyikan dum untuk menginformasikan warga Mekah kalau 1 Ramadan sudah masuk. Ini bukan ibadah, ini kebiasaan. Pertanyaannya, adakah contoh Nabi dan dalilnya? Bisa betul? Bukan hoax kan? Kalau tampilan siang harinya begini nih, meriamnya nih. Meriam tua sih. Nih. Pertanyaannya, Syekh, ada contoh Nabi? Yang ketiga, udah nggak ada lah. Orang saya udah itu kok. Sudah kita analisa. Yang ketiga, sebentar. Hadirin, nomor 3. Suara takbir setelah imam setiap sholat 5 waktu. Dulu hadisnya begini, ada hadisnya ketika Rasul sudah dalam keadaan sakit keras yang sangat parah. Ketika takbir Rasul, takbir intiqal, Allahu Akbar, makin lemah.
barisan sholat yang keempat, kelima enggak mendengar suara Rasul, maka sahabat Abu Bakar yang mulia, beliau yang mengeraskan suaranya. Nabi suaranya sudah sangat lirih karena sakit keras, akan meninggal setelah itu. Allahu Akbar. Abu Bakar yang ngikutin di belakang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamd. Rabbana walakal hamd. Sekarang suara imam sudah sampai ke tingkat 601 tower Zam-Zam. Nggak perlu suara kedua. Mana hadisnya? Suara imam kedengeran sama makmum seantero daripada Masjidil Haram, tapi masih pakai suara kedua. Mana hadisnya? Yang adalah ketika suara imam tidak dengar oleh makmum yang sampai sop 5 udah nggak kedengaran suaranya, lalu pakai suara kedua. Mana dalilnya? Yang keempat, sedikit masuk ibadah, dikit. Setiap jenazah warga Mekah, kenapa dibawa ke Masjidil Haram? Mana hadisnya? Jangan pakai kias, jangan pakai analogi, contoh nabinya, perintah nabinya. Kenapa tidak disolatkan di masjid-masjid masing-masing? Di Aziziyah ada masjid, di Jarwal ada masjid, di Kudai ada masjid, di Jiyad Sud banyak masjid, di Misfalah banyak masjid. Kenapa harus dibawa ke Masjidil Haram? Sehingga setiap kita umroh atau haji, tidak bisa kita untuk melaksanakan dzikir sempurna habis sholat, karena diselingi dengan sholat jenazah 5 kali sehari semalam sholat jenazah. Itu warga Mekah yang tiap hari meninggal. Bapak Ibu ingat-ingat umroh nih, Mas Adi umroh nih, kemarin ada sholat jenazah nggak setiap habis sholat? As-salatu alal amwati wa tifli rahimakumullah, itu artinya sholat jenazah. Kita baru subhanallah subhanallah, pada berdiri ya udah ikut sholat. Nggak pernah kita bisa untuk dzikir habis sholat. Kenapa? Karena ada sholat. Yang menjadi pertanyaan, ini orang-orang Mekah kenapa dibawa ke Masjidil Haram? Kalau pakai ilmu para ulama, bertentangan nggak dengan Al-Qurannya, dengan hadisnya? Oh, hadisnya justru menyatakan kalau bisa jenazah orang Islam disolatkan 1 juta orang, sebab 40 dan 100 saja itu menjadi pengampun dosa baginya. Apalagi sejutaan di Masjidil Haram. Berarti itu pakainya dalil kias, bukan secara contoh Nabi begitu. Ya, nggak ada hadisnya. Yang kelima, kita masuk lebih sensitif, masalah sholat. Nggak mungkin kata mereka, mana mungkin sholat kami nggak berdasarkan sunnah, kami negeri sunnah. Kita buktikan, Syekh. Saya jadi kesel juga ya. Nggak kesel sih, coba semangat aja. Hadirin, nomor 5, mana hadisnya? Imam Taraweh Masjidil Haram, MH, baca 1 juz setiap malam sudah puluhan tahun. Kalau pakai ilmu para ulama, dalil umum, dalil khusus, hadis, secara kias, kebiasaan, istihsan, analogi, itu ilmu para ulama, bukan saklak contoh Nabi. Anda menginginkan bid'ah adalah contoh Nabi mana? Ini kasih contoh Nabi. Setiap malam istiqomah baca 1 juz. Tapi kalau pakai kepahaman para ulama yang disepakati, ini bagus ketimbang di Indonesia tarawihnya cuma kuliah sama kulhu, gitu kan? Ini bagus. Tapi permasalahannya, kami bertanya, mana contoh nabinya? Jangankan 1 juz, Pak, Rasulullah tidak didapati sholat tarawih sebulan penuh berjamaah. Berjamaah tarawih dimulai sejak kapan? Masa Umar. Mana contoh Nabi? Nggak bisa jawab. Yang keenam, mau dilanjutin nih? Kayaknya cukup, Pak. Nomor 6, mana hadisnya? Lomba hafal Quran di Masjidil Haram setiap tahun. Tapi kalau pakai sifat istihsan, dianggap baik karena akan menguatkan hafalan Quran putra-putri kita. Mana hadiahnya ribuan real. Lomba hafal Quran di Mekah atau di Masjidil Haram, mana hadisnya? Mana perintah Nabi lombakan Al-Quran? Ini perkara baru.
persis masuk dengan definisi Anda, kelompok pertama, yaitu yang nggak ada contoh Nabi SAW. Baik, nomor 7. Kami belajar hadis di Masjidil Haram, belajar bukan akademis ya, cuma lekaran aja Pak. Lekaran apa sih? Nyantri kalong lah ya, bukan santri kampret Pak, kalong. Santri kalong nih kita ya. Syekh, kalau memang bid'ah nggak ada contoh Nabi, adakah maksudnya adakah hadisnya definisi-definisi daripada nama-nama ilmu agama, nama-nama bidang ilmu? Ada ilmu tafsir, ini justru makin saklak jadinya. Ada ilmu hadis, apalagi ilmu usul fikih. Ini betul-betul buatan ulama ya, dan lain-lain. Yang kedelapan, mana dalilnya definisi-definisi hadis yang begitu jelimet? Ya, dibuatlah ada hadis namanya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mungkar, hadis matruk, hadis maudhu', yang paling menyeramkan tuh, yang tadi katanya puasa Rajab hadisnya palsu. Saya katakan ada ulama yang hafalan hadisnya 100.000 hadis, saya lebih percaya sama mereka, bukan palsu tapi lemah dan masih boleh dipakai. Nah, ini dulu nih jawab. Definisi-definisi hadis yang kita pelajari itu adakah contoh dari Nabi? Oh, nggak ada. Syekh, ini di Mekah Al-Mukarramah ada tempat perkuliahan agama terbaik namanya Ummul Qura University. Yang satu lagi adalah di Madinah University. Pertanyaannya, adakah pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah agama itu ada pada zaman Nabi? Mana contoh nabinya? Boarding juga kan? Ya, ini jadi saklak. Kalau begini jadi saklak. Yang ke-10, gelar-gelar agama yang ada. Ya. SAG, LCMA, PhD, ya ini makin kesananya makin apa? Makin ribet. Kalau gitu nanti haji nggak usah naik pesawat, naik apa aja? Jadi kayak begitu. Mau nggak mau karena definisinya saklak. Jadi rupanya yang memahami itu adalah bid'ah, tidak ada contoh Nabi. Ketika kita ucapkan perilaku mereka yang mereka bertentangan dengan definisi mereka sendiri, mereka tidak terima. Oh itu lain, ini lain masalahnya. Tidak lain, betul. Makanya kalau ikut Imam Syafi'i lebih mudah. Ya, Imam Syafi'i adalah bid'ah sesuatu yang bertentangan dengan apa tadi? Al-Quran, kemudian dengan hadis, kemudian dengan ijma' para ulama, dan kemudian dengan asar para sahabat. Yang intinya Quran hadis dulu saja seperti itu. Baik, ini buka kitab-kitab yang lain belum saya buka hadirin.